Do you wanna know? Di tengah kondisi pandemi di seluruh dunia saat ini, teman-teman jangan patah semangat dan menyerah. Persiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi UTBK SBMPTN 2020. Pelajari cara-cara menjawab soal tes potensi TPS 2020. Tetaplah belajar, tetaplah di rumah dan jaga kesehatan. Hari ini kita mempelajari materi tentang tes potensi skolastik. Berikut ini adalah soal plus pembahasannya. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel tersebut? Kata kuncinya berdasarkan isi tabel, pernyataan yang sesuai adalah pertumbuhan aspek pembangunan infrastruktur dalam 3 tahun membentuk garis lurus meningkat. Soal nomor 2, kalimat yang tidak efektif terdapat pada paragraf ke-8. Kita harus tahu bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan tata bahasa dan EYD yang tepat. Ciri kalimat efektif tersebut adalah subjek dan predikat membentuk kata baku, hemat kata, sesuai EYD, dan bersifat lengkap. Simpulan manakah yang tepat untuk teks tersebut? Kesimpulan itu merupakan sesuatu yang disimpulkan dari hasil penyimpulan. Simpulan juga berarti kesudahan pendapat atau pendapat yang terakhir yang berdasarkan uraian sebelumnya. Lanjut soal nomor 4, penulisan teks tersebut bertujuan agar teman-teman bisa lihat opsi pilihan yang ada. Teks tersebut berbicara tentang peningkatan perekonomian, maka pilihan opsi yang tepat adalah dalam hal ini, penulisan teks itu bertujuan agar pembaca mengetahui faktor-faktor yang dapat menunjang peningkatan perekonomian di Indonesia. Soal nomor 5, kelemahan dari isi teks tersebut adalah berbicara tentang pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di Indonesia. Di sini, dalam opsi pilihan yang ada, sangat jelas bahwa positifnya pertumbuhan ekspor Indonesia akibat harga dan diverifikasi tidak diikuti dengan penjelasan besaran indeks ekspor tersebut. Soal nomor 6, jika Ikang mengutip pendapat Sugiarto tanpa membaca bukunya, maka kutipan yang benar. Soal nomor 7, kata tenggara dalam kata ditenggarai itu bermakna, kita lihat opsi pilihan yang ada kata tanda di sini. Ya, tengara itu merupakan tanda. Dalam kata ditenggarai berarti ditandai. Opsi yang benar adalah D. Soal nomor 8, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas adalah, kita lihat opsi satu persatu ya. A. FTA Cina membuat panik sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Ya, ini ada. Opsi B, para pelanggan pengusaha sepatu Mojokerto membeli produk sepatu impor. Opsi ini benar. Opsi C, sejak Januari lalu kerugian akibat FTA ASEAN Cina dirasakan para pengusaha sepatu kecil. Opsi C dan D adalah benar. Kan jelas di sini bahwa opsi pilihan yang tidak sesuai dengan isi paragraf adalah E. Urutan kata yang tepat untuk melengkapi teks di atas. Salah satu bidang fisika yang mempelajari gas terionisasi dikenal dengan plasma. Plasma adalah keadaan fase gas berenergi. Elektron di orbit atom keluar telah terpisah dari atom molekul. Hasilnya ion dan elektron. Soal nomor 11, bilangan yang mengurangi setiap suku di depannya merupakan bilangan prima. Bilangan yang mengurangi berikutnya adalah urutan bilangan prima setelah 11, yaitu 13 dan selanjutnya. Selisih antara 18 dan 13 adalah 15, sedangkan di antaranya terdapat 3 kali lompatan, maka akan diasumsikan sebagai berikut.
dan manusia bohong yang selalu berkata dusta. Jika X mengatakan kelompok jujur, maka perkataan bahwa Y adalah pembohong adalah benar, sehingga dengan keadaan tersebut, Y merupakan manusia pembohong, maka akan bilang bahwa X adalah pembohong. Jika X merupakan kelompok manusia bohong, maka perkataan bahwa Y pembohong adalah dusta, sehingga Y merupakan manusia jujur, maka Y akan mengatakan bahwa X adalah pembohong. Jadi dapat disimpulkan bahwa X dan Y merupakan kelompok yang berbeda. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 18, di sini ada persegi panjang dengan simbol ABCD. Teman-teman bisa lihat ukuran persegi panjangnya. BD di sini sama dengan panjang AC. Panjang AC itu sama dengan lingkaran jari-jari AP. Maka BD adalah 20 ditambah 6 sama dengan 26 cm. Soal berikutnya, pada barisan bilangan tersebut adalah barisan bilangan Fibonacci, yaitu barisan di mana suatu suku merupakan hasil dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Dapat dilihat, sehingga bilangan selanjutnya adalah 6,8. Dari 0,2 ditambah 0,2 menghasilkan 0,4, maka selanjutnya adalah ditemukan jawabannya D. Teman-teman harus tahu bahwa kalimat itu merupakan satuan gramatikal yang memiliki minimal terdiri dari subjek dan predikat dan diakhiri oleh tanda baca akhir seperti titik, seru, dan tanda tanya.